Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Salwa Ibnu ya. Dan saya Siti Nazila Amalina. Saya Zada Zanira. Saya Nahila Hamim. Dan saya Yasri Amin, mahasiswa Studi dari Quran, akan melanjutkan presentasi makalah kami yang berjudul Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. kosakata penting. Yang pertama, fa'iddatun. Fa'iddatun berasal dari kata iddah yang berarti sesuatu yang terhitung. Yang kedua, yutiqunahu berasal dari kata al-qaqa, ini yang artinya berpuasa dengan kesulitan dan kendala yang memberatkan. Contohnya puasanya orang yang mengandung, orang sakit, dan orang yang berpergian. Tiga, ar-rafathu asalnya dari kata rafas yang artinya perkataan jorok. Kemudian di ayat ini digunakan sebagai kiasan dari persetubuhan. Yang keempat, takhtanuna berasal dari kata ikhtian dan kata khianah yang berarti khianat. Yang kelima, i'tikuna dari kata ukuf dan i'tikaf yang maknanya adalah menetapi. Yang terakhir, hududullah berasal dari kata hudud, bentuk jamaknya dari kata had yang berarti perlindungan. Selanjutnya, makna global dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa bagi hamba-hambanya yang beriman,
sebagaimana Dia mewajibkan puasa bagi para pemeluk agama sebelum mereka, dan menyampaikan sebab penetapan kewajiban berpuasa agar bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang mubah demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi menggapai pahala di sisinya, agar mukmin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya, sebab turun ayat yang pertama, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah lantas menunaikan puasa hari Asyura dan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Dengan demikian, yang hendak berpuasa maka berpuasalah, dan yang hendak tidak berpuasa maka tidak berpuasa, namun ia harus memberi makan orang yang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi orang yang sehat yang mukmin. Sementara pemberian makan tetap berlaku bagi orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Nah, setelah itu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya sebab turun ayat yang kedua. Dari Salamah bin Aqwa bahwa ia mengatakan ketika turun ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang yang miskin. Di antara kami yang ingin berpuasa maka ia dapat berpuasa, dan yang tidak ingin berpuasa maka ia tidak berpuasa, namun ia harus membayar fidyah tersebut. Sampai turunlah ayat yang setelahnya sekaligus menghapus ketentuan tersebut. Siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Selanjutnya, sebab turun ayat yang ketiga dari Al-Bukhari meriwayatkan dari Bara' bin Azib bahwa ia mengatakan, di antara sahabat-sahabat Muhammad SAW, jika ada yang berpuasa lantas tiba waktu berbuka, namun ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak akan makan pada malam harinya, tidak pula pada hari itu juga sampai petang. Qais bin Syarmah Al-Ansari berpuasa. Ia bekerja di kebun kurma pada siang hari. Begitu tiba waktu berbuka, ia menemui istrinya lantas bertanya kepada istrinya, apakah kamu mempunyai makanan? Istrinya menjawab, tidak, akan tetapi aku akan pergi untuk mencari untukmu. Hari itu Qais bekerja, begitu ia tidak dapat menahan kantuknya hingga tertidur. Datanglah istrinya. Setelah melihat suaminya, sang istri pun berkata, betapa sialnya kamu. Pada tengah harinya, ia tidak sadarkan diri. Setelah hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah ayat 187. Al-Quran mengisyaratkan bahwa puasa merupakan bentuk ibadah yang sudah lama diwajibkan Allah kepada umat-umat sebelumnya. Tetapi ahli kitab mengubah dan mengganti kewajiban ini. Jika berpuasa bertepatan pada musim yang sangat panas dan dingin, mereka mengalihkannya pada musim semi dan menambah jumlah harinya sehingga menjadi 50 hari sebagai denda. At-Tabari meriwayatkan dari Ad-Duyi bahwa ia berkata, diwajibkan atas kaum Nasrani puasa di bulan Ramadan, dan diwajibkan atas mereka agar tidak makan dan tidak minum sesudah tidur serta tidak boleh mengawini perempuan pada bulan tersebut, sehingga mereka merasa berat untuk puasa di bulan Ramadan dan dijadikan berganti-ganti waktunya pada musim panas dan dingin. Maka setelah mereka mengetahui hal itu, mereka lalu bersepakat untuk menjadikan puasa pada musim antara musim panas dan dingin, yaitu musim semi. Mereka berkata, kami tambah 20 hari sebagai kafarat atas apa yang kami perbuat sehingga menjadi 50 hari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Al-Baqarah ayat 185, maksudnya adalah barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan dan dia dalam kondisi mukim, tidak sedang dalam perjalanan atau tidak sakit, maka baginya wajib melaksanakan puasa. Kemudian ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Maksudnya adalah Allah tidak menghendaki syariatnya menjadi beban dan menyulitkan umatnya, tetapi Dia menghendaki kemudahan bagi mereka dan apapun yang membawa kebaikan baginya. Dengan begitu, Allah tidak menghendaki syariatnya menjadi beban dan menyulitkan umatnya. Allah memperbolehkan umatnya untuk tidak berpuasa dalam keadaan mengandung, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan Al-Alamah Az-Zamakhsyari berkata, Allah SWT berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini merupakan perintah untuk menjalankan puasa secara penuh. Sedangkan bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan, diperintahkan untuk memperhatikan jumlah hari yang ditinggalkan. Dan Allah memberi keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Kata lituk milu di sini adalah bentuk ilah atas sebuah perintah yang menyempurnakan bilangan. Sedangkan kata lituka biru merupakan ilah atas sesuatu yang diketahui, yaitu cara mengkodok. Sementara kata la'an lakum tashkurun menjadi alasan atas kemudahan. Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi mengungkapkan hubungan badan antara suami istri dengan satu kata yang sangat halus, satu ungkapan yang sangat halus. Dia mengajarkan kepada kita dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan, yaitu firman-Nya yang berbunyi, mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Maksudnya adalah saling menutupi satu sama lain sebagaimana pakaian yang menutupi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga menjadi jelas bagi kamu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam pandangan Asy-Syarih Ar-Ridha, kalimat ini merupakan bentuk isti'arah atau mengagumkan, yang maksudnya adalah sehingga menjadi jelas terangnya waktu subuh dari gelapnya malam. Bentuk tasbih yang demikian itu karena terangnya waktu subuh pada mulanya bersinar lemah, sedang gelapnya malam menghilang secara perlahan. Dengan begitu, sejatinya kedua-duanya sama-sama lemah. Hanya saja yang satu semakin menyebar, sedangkan yang lain semakin lama semakin menghilang. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim berkata, aku lalu mengambil 2 benang, putih dan hitam. Kemudian aku meletakkan di bawah bantalku. Dan tatkala aku bangun, aku melihatnya. Tetapi tidak terlihat jelas mana yang putih dan mana yang hitam. Kemudian pada pagi hari, aku menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang aku lakukan. Lantas Rasulullah SAW tertawa, kemudian bersabda, innaka la'aridul faqo, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahari. Sungguh, engkau sangat lugu. Sebenarnya, itu adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Kandungan hukum. Pertama, apakah kaum muslimin sudah diwajibkan puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan? Dalil yang dikemukakan mayoritas ulama adalah firman Allah, diwajibkan atas kamu puasa. Ayat ini bersifat mujmal, bisa diartikan 1 hari, 2 hari, atau lebih. Tapi kemudian dijelaskan dengan firman-Nya pada hari-hari tertentu. Ini juga masih bisa diartikan seminggu, sebulan, dan seterusnya. Sehingga Allah menjelaskan dengan firman-Nya bulan Ramadan. Maka ini adalah menjadi alasan yang jelas bahwa puasa yang diwajibkan terhadap kaum muslimin adalah puasa di bulan Ramadan.
Ibnu Jarir At-Tabari berkata, pendapat yang paling benar menurut pandanganku adalah pendapat ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan firman Allah yang Maha Agung pada hari-hari yang tertentu itu adalah hari-hari bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun hadis yang dapat dijadikan hujah yang menjelaskan bahwa pernah ada puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan yang kemudian dinasakh, sebab Allah telah menjelaskan kepada kita dalam konteks ayat ini bahwa puasa yang diwajibkan kepada kita adalah puasa Ramadan dan bukan bulan yang lain. Dengan dibedakannya bulan itu sebagai firman-Nya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka ta'wil ayat ini diwajibkan atas kamu, hai orang-orang mukmin, puasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa pada hari-hari yang tertentu, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, sakit dan berpergian yang bagaimana sehingga diperbolehkan tidak puasa. Terkait dengan sakit dan berpergian yang membolehkan seseorang tidak berpuasa, para ulama berbeda pendapat. Golongan Zahiriyah berpendapat sakit dan berpergian secara mutlak tidak memandang apakah berpergian itu dekat atau jauh, sakit yang ringan atau berat seperti sakit jari atau sakit gigi. Ini menurut riwayat dari Abu dan Ibnu Sirin. Sebagian ulama berpendapat rukhsah ini khusus bagi orang yang sakit, yang kalau ia tetap berpuasa akan menyebabkan penderitaan dan kondisi yang tidak baik. Demikian juga para musafir yang melakukan perjalanannya sekiranya ia tetap berpuasa akan memberatkan dan memayahkannya. Ini pendapat Al-Hasan. Sebagian besar ulama berpendapat sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang berat yang dapat menyebabkan jiwanya, atau jika diteruskan berpuasa akan memperparah sakitnya, atau dikhawatirkan menghambat proses sembuhnya. Sedangkan berpergian yaitu berpergian jauh yang menurut kebiasaan dapat menyebabkan penderitaan. Ini menurut pendapat Imam Mazhab yang 4. Yang ketiga, berpergian yang bagaimana sehingga diperbolehkan berbuka. Ulama fikih berbeda pendapat tentang berpergian yang membolehkan berbuka. Al-Auza'i berpendapat berpergian yang membolehkan berbuka adalah berpergian dalam jangka waktu sehari. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, berpergian selama 2 hari 2 malam dan jarak yang ditempuh kira-kira 16 farsakh. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, berpergian selama 3 hari 3 malam dan jarak yang ditempuh kira-kira 14 farsakh. Yang keempat, apakah diperbolehkan yang berbuka bagi orang yang sakit dan musafir itu azimah, keharusan, atau rukhsah, keringanan? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya berbuka itu adalah rukhsah. Maka jika ia suka, ia boleh berbuka, dan jika ia suka, ia boleh meneruskan berpuasa. Mereka beralasan dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, dalam ayat ini ada kata-kata yang dibuang, yaitu kemudian ia berbuka maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bentuk seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali dan tidak ada yang mengingkarinya melainkan orang yang tidak mengerti. Kedua, mereka yang berpatokan pada hadis yang masyhur bahwa Rasulullah pernah berpuasa ketika dalam berpergian. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa ia pernah berkata, kami pernah berpergian di bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW, maka yang tetap berpuasa tidak mencela kepada yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela kepada yang berpuasa. Yang keempat, menurut mereka, sakit dan berpergian itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya kemudahan berdasarkan syariat maupun menurut akal. Maka tidak benar kalau keduanya menjadi sebab adanya kesukaran. Adapun alasan golongan Zahiriyah dengan sabda Rasulullah SAW tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam berpergian adalah karena ada sebab khusus, yaitu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang berenang yang dikerubungi orang dengan bergejala-gejala. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan hal itu, lantas mereka menjawab, ada orang yang berpuasa dalam kondisi kepayahan dan kehausan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam berpergian. Kelima, dalam kondisi safar,
apakah berpuasa lebih utama daripada berbuka? Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat. Sementara bagi yang tidak kuat berpuasa, maka berbuka lebih utama baginya. Berbeda lagi menurut Imam Ahmad, ia berpendapat berbuka lebih baik karena mengamalkan rukhsah, sebab Allah Subhanahu wa taala senang jika rukhsah-rukhsahnya itu dijalankan. Adapun menurut Umar bin Abdul Aziz, yang paling utama adalah yang paling mudah diamalkan seseorang. Keenam, apakah mengqadha puasa harus berturut-turut? Pendapat mayoritas ulama bahwa qadha boleh dengan cara apa saja, berpisah-pisah atau berturut-turut. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak hari yang ia tinggalkannya itu di hari-hari yang lain. Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini tidak mensyaratkan, melainkan beberapa hari, sejumlah hari-hari yang ditinggalkannya, tanpa ada keharusan berturut-turut. Lagi pula, kata ayyam adalah dengan isim nakirah yang konteksnya menetapkan hari apa saja untuk mengqadhanya, sebagai hal yang dipandang mencukupi. Ketujuh, apakah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Sebagian ulama berpendapat puasa disyariatkan semula dengan ketentuan boleh memilih. Bagi yang ingin berpuasa tidak apa-apa, dan bagi yang lebih suka meninggalkannya juga tidak apa-apa, tetapi harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari. Kemudian dinasakh dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 184 yang berbunyi, maka barang siapa melihat bulan, hendaklah ia berpuasa. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Aqwa, bahwa ia berkata, tatkala diturunkan ayat ini, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa ayat tersebut tidak dimaksud, tetapi ayat itu berkenaan dengan orang yang sudah sangat tua dan orang sakit yang tidak kuat lagi menjalankan puasa. Ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, orang yang sudah sangat tua diberi keringanan untuk berbuka, memberi makan seorang miskin, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Hikmah tasyri'. Puasa memiliki manfaat yang banyak. Para ahli dan ulama berpendapat, puasa sangat berguna bagi kesehatan fisik maupun jiwa. Hikmah puasa adalah melatih jiwa dan membiasakannya sabar dalam menghadapi kesusahan hidup menuju jalan Allah. Puasa juga mendidik orang agar memiliki rasa cinta, lembut, dan kasih sayang terhadap sesamanya. Dan puasa mendidik jiwa manusia takut kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, Share, like, And comment.